siang semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Hari. Saya ditemani oleh seorang co-host saya yaitu Anis Widiastuti. Hari ini kami berdua akan mewawancarai seorang atlet karate yang telah memenangkan kejuaraan Piala Mendagri di Jambi dan pada saat itu mendapatkan juara 1, yaitu Mas Ari Akbar Sandani. Oke, sebelum masuk ke inti wawancara kita nih, kita kayaknya harus lebih kenal dulu deh sama Mas Akbarnya ya. Boleh. Iya. Ini kesibukan sehari-hari apa Mas sekarang? Kesibukan sehari-hari aku random. Soalnya aku suka pelihara musang. Jadi aku pagi-pagi itu pasti bersih-bersih kandang musang. Nanti agak siangan aku mulai kuliah dan sore itu aku mulai latihan kecil-kecil tipis-tipis gitu dan malamnya aku sempetin buat kopi. Oh iya. Seimbang sekali ya, pagi ngerawat binatang, siang isi ilmu, terus sore latihan. Mantap santai. Oke, ngomong tentang karate nih, sejak kapan ikut karate Mas? Aku sendiri ikut karate sejak SD, kalau nggak salah SD kelas 3. Sudah kelas 3, sekarang sudah kuliah. Ya, sudah terhitung lama sekali ya sudah ya. Terus ini ada alasan tertentu nggak ikut karate? Kenapa awalnya gimana gitu? Oh iya, awalnya sedikit unik ini, unik-unik terus ya. Karena aku dulu waktu kecil itu sering berkelahi sama temen, jadi sama orang tua disalurkan ikut bela diri. Jadi ini ya teman-teman ya, orang tuanya Mas Akbar ini bisa melihat potensinya Mas Akbar gitu ya. Ada disalurkan aja dan ternyata terbukti bahwa Mas Akbar menjuarai kejuaraan Piala Mendagri. Oke. Nah dari kelas 3 SD itu sampai sekarang itu sering ikut turnamen nggak? Atau memang cuma satu kejuaraan itu? Insya Allah sering. Sering. Oke, dari sepanjang waktu itu sampai saat ini prestasi tertinggi yang pernah diraih Masnya, kalau boleh tahu bisa dengan pemirsa untuk menginspirasi? Sejauh ini sepertinya ya Piala Mendagri itu sendiri yang waktu SMA itu kalau nggak salah. Saya SMA udah di Bandar Lampung di Mendagri. Itu tahun berapa? 2018. Nanti ini Mas Akbar ini asalnya dari Jember. Iya. Atau tapi itu Bandar Lampung itu kan jauh ya Mas ya? Iya. Jadi Masnya terbang ke sana buat ikut kejuaraan tersebut. Iya benar. Wow. Asli Jember berarti dari kecil latihannya di Jember juga ya? Iya. Oke. Terus dari proses itu pasti jadi atlet untuk menjuarai sesuatu itu kan nggak mudah ya. Pernah kepikiran buat berhenti nggak di suatu titik paling terendah gitu? Wah pernah nih. Gimana? Sedikit unik juga. Soalnya waktu SMA itu aku sempat cedera otot ACL. Nah iya, ACL itu parah ACL itu soalnya kayak ototnya itu kayak hampir putus gitu. Jadi aku sama orang tua dipaksa untuk operasi gitu Mas. Nah dari situ aku kok habis operasi aku kok gini-gini terus, apa aku berhenti apa gimana, apa aku bisa kah aku lanjutkan karate ini. Tapi ternyata setelah itu aku ternyata bisa lagi karate, tapi ada gak sempat kepikiran untuk berhenti dan bla 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 apalah gitu. Jadi itu pengalaman terendah, posisi terendah yang pernah Mas Akbar rasain ya? Iya. Tapi akhirnya bisa bangkit lagi dan terus berprestasi sampai sekarang. Itu ada motivasi tertentu kah dari mungkin orang atau tokoh yang bisa bikin Mas Akbar bertahan? Iya, terutama tokoh tersebut adalah orang tua aku sendiri. Ya, yang kedua pelatih-pelatihku yang selalu kasih aku support. Kamu nggak kayak gini terus kok. Ini sebentar, nanti kalau suatu saat nanti udah sembuh kita latihan lagi, gas lagi. Sangat menginspirasi ya. Kayak tadi kan kita udah mulai menggali ya
kapan Mas Akbar latihan, kapan Mas Akbar mulai ikut karate sampai akhirnya pengalaman Mas Akbar. Kan bisa dibilang pengalamannya tuh udah panjang banget ya Mas ya, udah berapa tahun itu. Apa aja sih Mas yang didapat dari karate selama ini? Terutama menurutku sih perihal aku menghormati sama temen sih, meskipun temen itu nggak ikut karate atau apa, aku lebih ada rasa hormat lah, ada gimana ya, sungkan gitu, apalagi ada yang kenal ya. Untuk mempersiapkan sebuah event gitu ya. Atau ya. Kalau aku latihan itu dari misal eventnya 3 bulan sebelum, jadi aku drill itu mulai seminggu, aku latihan 5 kali sehari. Nanti kalau 5 kali sehari, nanti kurang 2 bulan lagi aku tambahin lagi porsi latihanku. Jadi semakin dekat pertandingan, dan 2 minggu sebelum pertandingan itu aku udah mulai bed rest. Itu dalam sehari berapa jam tuh latihan Mas? Dalam satu sesi ya, kan dibilang 5 kali Kan 5 kali seminggu kan? Iya. Itu satu hari itu berapa jam latihan? Kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. 2 jam 3 jam. Itu kalau boleh menjalani Mas, itu latihannya kayak ya udah latihan aja gitu, ya udah kayak teknik atau udah sprint gitu Mas, atau udah rencana gitu ya. Atau udah kayak latihan khusus sama orang lain gitu ya. Ya itu gini, jadi 3 bulan sebelum mendekati pertandingan nih, itu aku mulai dari jogging dulu. Jogging dulu. Nanti kalau udah mendekati pertandingan, aku udah mulai fight, aksi gitu sama temanku gitu. Dari teknik. Terus gimana Mas, event terdekatnya apa sih? Insya Allah event terdekat yang mau aku ikuti ini Komprov. Komprov itu kayak Mas ya? Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi. Gimana itu diselenggarakannya? Kalau nggak salah sih kita tuan rumah di Jember. Di Jember. Ini nih. Iya kan tuan rumah tuh yang dapat medali banyak ya. Amin. Ya, amin. Yang diunggulkan gitu karena didukung oleh ya keluarga saja sendiri. Oke. Berarti kalau boleh tahu kontraknya kapan ya Mas? Insya Allah Juli Mas, tapi tanggalnya masih belum tahu. Berarti udah besar mulai mendekati. Iya benar. Berarti sekarang udah mulai latihan lagi Mas? Udah mulai latihan keras. Iya. Persiapannya sejauh ini gimana Mas? Latihannya? Biasanya di mana kalau latihan? Kita latihan di kampus sendiri di Politeknik Negeri Jember, kadang juga di UNED, kadang juga di tempat latihan sendiri di dojo kita. Oke. Nah ini Mas, kan tadi Masnya udah pernah mendapatkan juara, udah pernah mengikuti turnamen dan kan kalau kita ngomongin kejuaraan kan tidak jauh dari kemenangan dan kekalahan ya Mas. Itu kalau misalkan Masnya kalah atau mungkin tadi dia ketika Masnya ngalamin cedera itu kan salah satu bisa dibilang kayak kalah gitu. Itu gimana cara Mas kayak mengikhlaskan kekalahan gitu, atau akhirnya oke, gak apa-apa, bisa lanjut lagi bisa kok. Kalau sepengalamanku sejauh ini sih kita harus gimana ya, damailah sama diri sendiri, terutama begitu Mas. Damai. Kayak menerima kekalahan, kayak menerima kemenangan juga harus bisa menerima kekalahan gitu ya Mas ya. Jadi kalau bukan bikin down tapi malah bikin lebih bersemangat ya. Motivasi ya. ya. Bikin motivasi untuk bangkit. Terus susah senang selama ikut karate ini yang paling berkesan lah selama sejauh ini tuh apa yang paling melekat? Susahnya, senangnya?
Kalau susahnya sih sedikit. Ya waktu aku lagi di bawah-bawah, waktu aku cedera itu aja sih. Kalau senengnya sih banyak, soalnya aku bisa dapat relasi terutama dari sana sini. Terus aku setiap ikut pertandingan aku banyak pengalaman lawan ini kayak aku harus gini ya, banyak pengalaman dari situ. Itu juga Bikin seneng ya. ya bikin senang aku sendiri. Berarti masnya ini sudah hidup tumbuh bareng sama karate. Kira-kira dalam proses latihan mempersiapkan diri menuju kejuaraan itu ngasih apa ya namanya? Perubahan ke mentalnya masnya enggak? Kalau misalkan aku ikut karate, ya aku begini karena aku ikut karate. Kalau misalkan aku ikut karate, aku pasti gak bakal begini. Pernah nggak kayak? Iya ada sih. Itu mentalnya gimana? Yang bisa didapatkan dari karate. Mental yang kayak, kalau aku sih mentalku lebih ke gimana ya, lebih kayak percaya diri, Percaya diri. bodo amatan. Soalnya aku cuek kan mas, orangnya cuek, tapi kalau aku udah kenal aku nggak cuek, secuek itu ya. Itu bisa menumbuhkan percaya diri ya, itu kegiatan Iya. seperti ini ya. Oke. Kalau misalkan ikut karate atau cabang olahraga yang lain gitu, ya taekwondo atau apa, itu kalau dikasih sama sendiri mas tuh kayak ngerasa, pernah nggak sih mas ngerasa bahwa mas di atas yang lain, oh aku bisa bela diri nih, yang lain kayak contoh teman-teman yang lain nggak bisa nih, atau kayak pernah ada di titik di mana mas ngerasa Bangga. kebanggaan gitu ya? Iya pernah mas, tapi itu justru menurutku itu malah bikin sengsara aku sendiri mas. Iya mas. Kenapa tuh kok bisa gitu? Lucu nih, seperti gini. Iya, soalnya dari situ aku kadang mulai males-malesan latihan, soalnya aku udah bangga. Mendingan aku bukan apa-apa, aku cuma karate karena aku pernah ikut. Kalau orang itu ikut juga, mungkin orang itu juga sama seperti saya dan mungkin bisa Lebih seperti saya. Jadi aku lebih memilih, aku nggak pernah jadi apa-apa gitu. nggak tahu apa-apa. Iya. Kayak filosofinya Socrates ya Said. Iya. Aku tidak tahu apa-apa. Tahu hanya tidak ada. Oke. Terus kalau itu sebelum kita mendekati pertanyaan-pertanyaan terakhir tuh saya ingin tanya sih mas, pas waktu awal-awal mas Akbar ikut kejuaraan masih baru banget, masih hijau banget. Itu waktu ketemu sama lawan tuh ada rasa-rasa gue takut kayak wah Iya. aku ketemu lawan nih. Itu Orang ini. Itu ceritanya gini mas. Jadi waktu aku ikut karate das, aku udah berdiri terus disatuin di tengah matras. Aku habis ini ngapain ya? Terus sudah kayak tinju kan penting sudah di aba-aba gitu. Nah, terus aku udah move. Ternyata aku dipukul duluan mas. Loh, aku kok dipukul? Aku nggak mukul ya. Jadi dari situ udah tumbuh ke adrenalin mas. Ya, jadi mulai mukul karena karate kalau nggak kena pukul ya harus bisa. Iya. Kalau misalkan Mas Akbar pukul lawannya sampai terlalu parah atau mungkin sama lawannya tuh goli jatuh. Itu mas ada rasa-rasa besar gitu mas. Kok aku mukulnya terlalu keras ya? Aduh, ini kabarnya lagi gimana? Iya. Pernah rasa besar gitu. Kalau merasa bersalah sih enggak mas, cuma aku langsung lebih ke hormat aja, hormat. Maaf gitu, kayak tanda maaf gitu. Kadang aku bantu nih. Berarti profesional di dalam itu ya berpertandingan. Iya. Kalau sampai sekarang kalau ikut pertandingan masih sering nervous nggak sih? Atau sudah mulai biasa aja ya karena udah lama? Sepertinya udah enggak, awal-awal aja nervous gitu. Awal-awal, tapi pas waktu masuk pertandingan udah enjoy ya, udah bisa Enjoy. enjoy pertandingannya. Itu kan dalam suatu pertandingan kan dilihat banyak orang nggak bisa gitu mas. Iya. Kayak di tengah ring, di tengah
terus banyak yang nonton. Iya benar. Itu kan pasti nambah apa ya, nambah pressure ya. Grogi, ya. Pressure, rasa wah aku bisa nggak ya gitu. Nah itu kayak dibiarin aja. Biarin aja, aku lebih fokus ke aku habis ini mainku gimana. Oh gitu mas. Tadi Mas Akbar mention kalau salah satu impact karate di hidupnya adalah bikin dia bodo amat, dan mungkin salah satu penyebabnya pas satu pertandingan itu ya, karena kita mungkin Mas Akbarnya harus mau nggak mau harus fokus dan nggak peduli sama orang lain, dan itu kebawa di mulai menarik ya. Benar. Iya. Tapi masnya ini pernah nggak contoh ketemu sama lawan yang sabuknya sama, tapi mungkin dia dalam pengalamannya itu lebih tinggi, sering sampai masnya kayak ngerasa down gitu sebelum tanding, pernah nggak? Pernah mas. Itu malah musuh apa ya, revanku, musuh bebuyutanku gitu mas. Anak Pamekasan dia. Gimana cara ngatasin ketakutan itu? Waktu Ya itu? bodoh amat itu tadi, Mbak. Jadi aku lebih ke fokus sama apa yang udah pelatih berikan kepadaku. Aku lebih tanya-tanya gimana si B, gimana. Oke. Fokus lagi, semangat lagi, pacu adrenalin lagi, gitu, Mas. Oh, berarti dalam satu pertandingan itu kita atau masnya nih, Mas Akbar ini bisa nanya tentang musuh, kayak bisa nyari tahu tentang musuh dulu, bisa? Iya bisa di pelatih dulu Mas, sebelum mulai pertandingan. Pelatih yang menemani official kalau nggak Iya. salah namanya ya. Iya, benar. Berarti dari official atau dari pelatih itu kayak dikasih strategi gitu gak sih? Mas? Iya, Oh, benar gitu. musuh Raven nih, dia jago di angkat kanannya, atau Iya. gitu dikasih gitu. Iya benar dikasih. Dan nanti Mas Akbar tinggal operasiin aja. Iya benar. Dan itu harus langsung diaplikasikan ya. Kita bilang ketemu lawannya ini, itu berarti harus diaplikasikan pas waktu tanding yang dikasih sama pelatih itu ya. Iya benar. Sepertinya karate ini olahraganya nggak cuma tentang fisik ya, tapi juga harus bermain otaknya juga ya. Iya, harus seimbang ya. Ngomong-ngomong tentang sabuk nih, kira-kira itu ada pengaruh nggak sih mas? Ikatan sabuk pas ketika bertanding, ikatan sabuk pas waktu latihan di dojo sama pas waktu tanding, kira-kira ada ini nggak keterkaitan nggak atau beda banget gitu? Ada sih pengalaman terutama. Jadi kalau kita udah naik sabuk beberapa kali nih, di situ nanti ada pengalaman seperti gerakannya lah, apanya dari Teknik ya. teknik bener, dari teknik sendiri itu ada sedikit berbeda lah. Saya penasaran sih, itu kalau untuk berpindah ya dari satu ke satu, yang berpindah tingkatan. Iya. Itu untuk bisa pindah tingkatan itu apakah harus bertanding musuh orang yang sabuknya sama kayak kita apa gimana ya? Itu nanti ada kayak seperti ujiannya mas, ada kayak di try ujian gitu, kayak ada teknik-teknik yang diujikan gitu mas. Oh, Iya. berarti nggak sampai pada fase dimana harus bertanding dengan orang lain di sabuk yang sama dengan kita untuk naik, itu nggak? Ada mas, nanti itu di sabuk, kalau nggak salah di sabuk biru mau ke coklat, ada itu nanti di Tandingin. Iya. Oke, untuk terakhir nih, karena kita udah cukup panjang ya ngomongnya, kayak ada pesan-pesan gak sih mas buat mungkin anak-anak yang ingin mengikuti karate atau tertarik dengan karate? Pesan-kesanku khususnya kepada itu sih, teman-teman yang suka usil, suka gangguin teman, itu salurin aja ke karate. Yang punya energi lebih ya. Iya bener, terutama yang punya energi lebih, biar apa ya, energinya nggak terbuang sia-sia, dan siapa tahu bisa mendapatkan prestasi yang lebih. Oke. Oke,
Jadi sekian wawancara kami dengan salah satu atlet dari Jember, Mas Ari Akbar Sanjani. Sebelumnya terima kasih banyak sudah sharing pengalaman dan inspirasi bersama kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sukses ya Mas buat motornya. Semoga Pak Profnya mendapatkan hasil yang terbaik ya. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.